Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Wisarmanto. Bagi kalian yang ingin baca ceritanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Satu suro malam Jumat Kliwon, di desa Kemiri terjadi perampokan sadis di sebuah rumah mewah pengusaha properti muda yang sukses. Para perampok yang terdiri dari lebih satu orang itu, kecuali berhasil menggasak harta benda berupa emas batangan, alat-alat elektronik, beberapa sertifikat deposito, uang miliaran rupiah. Perampok yang brutal itu pun dengan kejamnya mencekik nyonya rumah beserta baby sisternya. Satu-satunya nyawa yang luput dari kebiadaban perampok itu adalah gadis kecil usia 4 tahun. Bahkan tidak sampai di situ saja. Perampok yang kebergok yang punya rumah menjadi panik sehingga mencekiknya sampai mengembuskan nafasnya yang terakhir. Melihat korban tidak bernyawa tergolek begitu saja, nafsu si perampok bangkit. Korban yang berparas mirip Suzana itu, ia setubuhi. Di luar kamar majikannya, Lastri yang tidur di kamarnya terbangun mendengar jeritan majikannya minta tolong. Lastri pun keluar menuju kamar majikannya. Tetapi belum sampai di kamar majikannya, perampok yang lain membekapnya. Sehingga Lastri tidak bisa apa-apa, hanya meronta. Tetapi tidak guna, karena tubuh si perampok itu lebih besar. Karena kehabisan nafas, Lastri pun meninggal sebelum sampai kamar majikannya. Kemudian perampok yang membekapnya itu melihat korban sudah tidak bernyawa, lalu melemparnya begitu saja. Ini membuat gaun tidur yang dikenakan korban tersingkap, sehingga terlihat paha mulusnya. Rupanya perampok yang lebih dulu memasuki kamar nyonya punya rumah, keluar dari kamar, melihat tubuh Lastri yang terlentang seadanya, menjadikan nafsu biadabnya timbul lagi, sehingga terjadi pelecehan seksual kembali. Kawanan perampok yang lain melihat adegan temannya yang menindih Lastri, bergerak ikut-ikutan mencicipi tubuh mulus Lastri. Setelah jarahan sudah di tangannya, perampok itu segera pergi dengan membawa barang perampokan yang tidak habis 7 turunan itu pergi dengan salah satu mobil yang terparkir di halaman garansi rumah mewah itu. Dan di malam yang buta dan sunyi itu, para perampok melesat dengan membawa hasil rampokannya hilang dalam kegelapan. Suara jeritan tangisan Dinda Putri sematawayang pengusaha muda itu membuat para tetangga sebelah terbangun dari lelapnya tidur di malam Jumat satu suro itu. Mereka pada keluar rumah mencari sumber suara jeritan tangisan anak kecil. Akhirnya mereka menemukan suara jeritan anak kecil menangis berada di rumah keluarga Ananta dan Puspita. Dengan ada yang terburu-buru, ada pula yang ragu tapi penasaran. Memasuki rumah besar nan mewah itu, terlihat pintu gerbangnya terbuka. "Pak, itu pintu gerbangnya terbuka," kata Mariko ke temannya. Kemudian secara beramai-ramai para tetangga masuk rumah Ananta yang sebagian lampunya padam. Begitu sampai di teras rumah, ternyata pintu utama dan garansi sudah terbuka. Kemudian mereka masuk, ada yang mencari saklar lampu, ada juga yang menerangi via lampu handphone. Lampu berhasil dinyalakan. Mereka ada yang memanggil-manggil Ananta, ada juga yang berseru panggil Puspita. Tetapi semuanya sunyi. Tiada jawabannya, ada hanya jeritan tangis Dinda di sisi mamanya yang sudah terbujur kaku. "Astagfirullah, tolong, tolong!" teriak Bu Heni saat masuk kamar Puspita. Melihat Puspita sudah tidak bernyawa dengan mengenaskan, para tetangga semua masuk ke kamar Puspita. Mereka ada yang ternganga, ada juga yang histeris menyebut nama Puspita.
Bu Puspita, apa yang terjadi? Seru salah seorang ibu sambil mengguncang-guncang tubuh Puspita. Sedang ibu yang lain, ada yang membawa dengan menggendong Dinda yang terus panggil-panggil mamanya. Diam ya sayang, diam. Mama sedang diperiksa dokter, kata Bu Yuli sembari mengelus-elus kepala Dinda. Mama, Dinda takut, rengek Dinda sambil menangis. Para tetangga malam itu sibuk, ada yang menghubungi polisi dan ada yang menghubungi Ananta, suami korban. Suami Puspita yang berada di luar kota untuk urusan bisnisnya. Sementara di dalam rumah duka, semakin banyak para tetangga yang bersimpati terhadap kejadian yang menimpa keluarga Ananta. Oleh Pak RT sambil menunggu polisi dan suami korban datang, para pelayat diminta oleh Pak RT agar baca doa agar almarhumah Bu Puspita dan Lastri tenang di alam sana. Belum selesai Pak RT memberi saran, tiba-tiba lampu padam. Tentu ini membuat terutama ibu-ibu dan anak-anak yang banyak menjerit ketakutan. Astagfirullah, lampu mati. Tolong Bapak, coba dilihat saklar listriknya, seru salah seorang ibu yang sepertinya ketakutan. Suasana semakin mencekam. Sudah suasana gelap, turun hujan walau kecil. Tidak berapa lama, suasana gaduh. Mendadak lampu menyala. Alhamdulillah. Syukur seorang bapak-bapak yang duduk dekat kamar korban disemayamkan. Kenapa lampu mati? Tanya Pak Juyus ke Pak Sobirin. Saya juga tidak tahu Pak Jayus. Di luar hujan turun. Belum mereka tenang setelah lampu padam, kejadian aneh terjadi lagi. Ada beberapa burung gagak di atas genteng, saling bersuara. Keadaan ini menambah para pelayat semakin ketakutan. Karena menurut orang-orang dulu, kalau ada burung gagak itu, ada makhluk halus yang berkunjung. Pak, Ibu jadi takut. Ayo kita pulang saja. Besok kalau sudah siang kesini lagi. Rengek Bu Parjo ke suaminya. Ibu ini bagaimana? Takut kenapa? Masa banyak orang begini ketakutan? Balas Pak Parjo dengan memegang bahu istrinya. Di pojok dekat dapur beberapa ibu-ibu saling mendekat. Mereka merasa tidak tenang. Jeng, tahu tidak? Tanya Bu Mini ke Bu Parti. Kenapa emang? Biasanya nih, kalau ada burung gagak itu suatu pertanda yang buruk. Maksud Mbak Yu gimana? Itu menandakan ada lembut di sekitar sini. Sudah Mbak Yu, jangan cerita masalah itu. Saya tambah takut. Ujar Bu Parti dengan mimik muka serius. Bu Mini hanya tersenyum. Jeng, kenapa mesti takut? Kita semua juga akan menyusul seperti almarhumah, kata Bu Mini kalem. Bu Parti langsung memandang muka Bu Mini dengan wajah ketakutan. Maksud Mbak Yu? Bu Mini langsung memotong. Maksud saya, kita semua ini juga akan mati dan jadi makhluk halus. Cuma caranya mati yang berbeda. Jelas Bu Mini ke Bu Parti. Wes, mau aku. Mbak Yu ini bikin saya jadi takut. Apalagi dalam suasana seperti ini. Akhirnya Bu Mini mengalah diam. Sedang di sebagian lagi para pelayat muka dan tingkah lakunya banyak yang aneh. Ada yang diam saja, cuma mulutnya komat kamit berdoa. Ada yang terkencing-kencing seperti Pak Wiguna, karena menahan rasa takut bolak-balik ke kamar kecil. Di luar rumah hujan masih turun, yang dibarengi suara burung gagak semakin banyak, menambah aura yang seram. Berbeda dengan anak-anak yang ikut bapak atau ibunya melayat malam itu. Mereka berkumpul sendiri. Mereka acuh dengan keadaan. Tetapi di sudut dekat kamar Puspita disemayamkan, Dinda duduk tenang di pangkuan Bu Yeni, yang memang sudah dikenal Dinda. Dinda ngantuk ya? Tanya Bu Yeni sembari memegang pipi Dinda. Dinda diam.
Hanya matanya seperti melihat sesuatu di figura foto mamanya. Yeni penasaran, ikut melihat ke figura yang ada foto Puspita dengan ukuran besar tertempel di dinding depan TV. Yeni mulanya acuh saja dengan figura itu. Tetapi lama-kelamaan ada rasa ingin melihat foto itu lagi. Betul juga, pada saat Bu Yeni menatap foto Puspita, figura foto itu bergoyang sedikit demi sedikit. Bu Yeni mengerjap-gerjapkan matanya. Mungkin salah lihat. Tetapi ternyata foto Puspita itu makin kencang bergoyang. Padahal di dalam tidak ada angin. Sementara Dinda tiba-tiba meminta Bu Yeni melihat tempat yang lain. Kemudian Yeni masih duduk bersila memangku Dinda, melayangkan pandangan matanya yang mengenakan kacamata minus itu ke segala penjuru ruangan ke rumah almarhumah. Fokus tatapan mata Yeni, ia utamakan segala hiasan yang ada gambar atau foto Puspita. Benar juga pikir Yeni dalam hatinya. Ternyata semua yang ada foto almarhumah bergerak, dan pergerakan itu makin lama makin senter, sehingga menimbulkan bunyi-bunyi yang dibarengi suara kucing yang mengaum-ngaum. Tentu keadaan ini menjadikan para hadirin yang ada malam buta itu saling berdiri dan berlarian. Ada yang ke depan, ada yang menggerombol, dan ada pula yang berteriak ketakutan. "Bu, pulang, ayo pulang Bu, Nining takut," rengek seorang anak kecil salah satu hadirin itu, ketakutan sambil memeluk ibunya. "Tenang sayang, tidak ada apa-apa kok. Itu bunyi-bunyian karena busan kena angin," kata ibunya menenangkan putrinya. Sejatinya ibunya sendiri juga ada rasa ketakutan. Apalagi melihat foto Puspita berkebaya yang dipajang di sudut ruangan. Dari matanya keluar air mata. Tanpa sadar, ibu itu berteriak, "Pak, Bapak lihat itu." Teriaknya ke suaminya yang sedang khusyuk membaca Al-Quran bersama Ustadz Farozi. Teriakan ibu itu membuat perhatian hadirin ke foto yang ditunjuk ibu itu. Dan dari mata foto itu, seolah Puspita menangis. "Astagfirullah, foto itu, katanya terbata dengan matanya memandang foto tersebut tajam-tajam. Sedang hadirin dari bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak saling berjeritan dan berebut ke ruang depan, pintu utama. Pak Ustadz tidak ingin terjadi apa-apa, berusaha menenangkan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang ya tenang. Kasihan almarhumah Bu Puspita di dalam sana." Suara Pak Ustadz Farozi dari ruang tengah, sembari berdiri ditemani bapak-bapak satu dua. "Mari kita berdoa dan baca tahlil agar arwah almarhum Bu Puspita tenang," pintanya. Ustadz Farozi mondar-mandir menenangkan para pelayat agar tenang dan meminta mereka yang berkumpul di depan agar kembali masuk ke ruang tengah dekat jenazah almarhumah Bu Puspita dan baby sisternya disemayamkan. Dibantu Pak RT. Akhirnya satu persatu para pelayat masuk kembali ke ruang tengah. Di dalam kamar korban yang luas, juga Ustazah Fatimah sedang menenangkan ibu-ibu yang ketakutan. Waktu terus berjalan. Hari sudah mendekati sepertiga malam. Tetapi polisi maupun keluarga Bu Puspita belum ada tampak batang hidungnya. Sementara para tamu sudah resah dengan kejadian-kejadian aneh. "Ibu-ibu, sudah tenang ya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kita jangan ketakutan, tapi justru harus mendoakan agar almarhumah Puspita bisa tenang," ujar Ustazah Fatimah di tengah-tengah ibu-ibu di dalam kamar almarhum. Pada saat Ustazah Fatimah memberi saran, Dinda yang sedari tadi pandangan matanya tidak lepas melihat foto ukuran besar mamanya yang terpajang, tiba-tiba melompat dari pangkuan Bu Yeni dan berlari mendekati sebuah guci yang berukuran 1 meter dan kemudian memeluknya erat-erat sembari berkata, Mama jangan pergi. Mama, ayo Mama,
kata Dinda dengan diiringi tangisan serta pelukan erat, sebagai layaknya anak yang tidak ingin ditinggal ibunya. Dinda, Dinda mau kemana? Teriak Yeni dengan berusaha akan mengejar, tetapi oleh Ustazah Fatimah dilarang. Bu Yeni, biarkan, tidak usah dikejar, ucap Ustazah Fatimah dengan di tangannya yang memegang Al-Quran. Tapi, kata Yeni ragu. Kembali kini Dinda menjadi perhatian ibu-ibu. Kebetulan pada saat itu ada Pak RT. Kemudian Pak RT mendekati Ustazah Fatimah dan membisikkan sesuatu ke telinga Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah mengangguk. Sepertinya setuju apa yang dibisikkan Pak RT. Ibu-ibu dan juga para hadirin semua yang ada, saya akan meminta Ustazah Fatimah menjelaskan kepada kita semua apa yang terjadi sebenarnya, dan ibu-ibu juga bapak-bapak yang hadir di sini, bahwa perlu saya jelaskan kalau Ustazah Fatimah ini diberi oleh Allah kelebihan, bahwa beliau ini mempunyai melihat sesuatu melalui indera keenam, yang mana orang awam tidak bisa. Urai Pak RT di tengah-tengah para pelayat yang sebagian bermuka ketakutan. Ustazah Fatimah yang duduk hanya tersenyum kecil dan tersungging di bibirnya. Ayo, silakan jelaskan Ustazah. Kenapa hadirin apa yang Ustazah ketahui atau lihat kondisi ini? Pinta Pak RT. Kemudian, Ustazah Fatimah berdiri dengan sebelumnya beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balas salam hadirin. Waktu terus berambat berjalan hingga mendekati waktu subuh. Lama-lama dari kejauhan ada suara lolongan anjing dengan suara yang panjang. Bebarengan dengan itu, satu demi satu hadirin mencium bau harum antara bau bunga mawar dan bunga kantil. Bu, mencium bau bunga tidak? Bisik salah seorang hadirin ke teman sebelahnya. Iya bu, sepertinya bau bunga kantil, balas temannya dengan berbisik juga. Jangan-jangan ini pertanda ada keanehan lagi muncul. Sudah bu, jangan menambah suasana mencekam. Di samping sedikit menyerong Ustazah Fatimah berdiri, sembari menjelaskan hasil penglihatan indera keenamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa apa yang akan saya ceritakan ini murni seperti apa yang saya lihat ya. Ibu-ibu dan saya pesan, setelah mendengar penjelasan saya mohon terutama ibu-ibu tidak usah takut sehingga akan menambah kegaduhan. Ibu-ibu juga bapak-bapak semua, memang dari penglihatan saya bahwa arwah almarhumah Ibu Puspita ada di sekitar kita. Tepatnya itu di pojok di depan guci yang dipeluk Dinda tadi. Belum selesai Ustazah berbicara, suasana sudah mulai gaduh. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang ancang-ancang akan pergi, dan semua hadirin pandangannya tertuju pajangan guci setinggi 1,5 meter yang ada di pojok. Cuma, walaupun mata hadirin pelayat tertumpah pada guci itu, arwah Puspita tidak terlihat. Padahal arwah Puspita menurut pandangan Ustazah Fatimah dan Dinda ada di tempat itu. Apalagi di mata Dinda yang masih memeluk guci itu dengan tenang. Ia bukan memeluk guci, tapi memeluk ibunya. Dinda sayang, ayo sini. Ngapain di situ? Ayo sini duduk sama tante lagi yuk. Ajak Yeni dari kejauhan karena Yeni juga ada rasa takut. Gak mau. Dinda mau sama mama. Celoteh Dinda sembari memeluk guci itu. Ustazah hanya tersenyum kemudian menjelaskan lagi kepada pelayat yang ada. Ibu, bapak, dari pandangan saya, Bu Puspita masih ada di situ. Ia duduk, namun saya tidak jelas duduk di kursi atau apa, karena saya terlihat bagian pusar ke atas. Bu Puspita mengenakan kain putih lengan panjang, yang panjangnya melebihi panjang tangannya, dan rambutnya terjurai begitu saja. Hanya di sini saya melihat pandangan mata almarhumah
tajam seperti mengujam. Dengan bahasa kode arwah Puspita, merasa senang dengan kehadiran ibu dan bapak semua. Dan sebentar, ya, almarhum juga sedih meninggalkan orang-orang terkasih. Itu terlihat di bibir almarhumah tersenyum. Senyumnya manis ibu-ibu. Saya kurang mengerti maksud senyumannya yang ditunjukkan. Kemana? Sebentar. Bagus. Senyuman itu ternyata ditujukan ke... tidak usah disebut ya. Nanti malah pada takut. Dia juga mengatakan bahwa polisi yang beri sampai. Begitu uraian dialog Ustazah Fatimah dengan arwah almarhum Bu Puspita. Beberapa menit kemudian, Ustazah seperti gelisah. Ini membuat para hadirin jadi bertanya-tanya dan ketakutan. Ustazah, apa yang terjadi? Sepertinya Ustazah gelisah. Seru Pak Barno yang kebetulan dekat dengan Ustazah. Ustazah hanya diam. Wajahnya serius dengan kedua bola matanya yang diarahkan ke suatu tempat. Indra keenam Ustazah Fatimah menangkap suatu penyusup yang di dalam raungan tepatnya di atas almari buku. Ustazah melihat penampakan makhluk berperawakan kecil, bungkuk, dengan wajah tua serta muka merah. Gigi taringnya mencuat keluar serta mata merah rambut gimbal terurai dengan panjang melebihi tubuhnya. Penampakan makhluk itu terlihat tidak senang dengan Ustazah karena ia merupakan penghalang baginya untuk menyusup ke arwah Puspita dan membuat kekacauan. Ustazah terus mulutnya komat-kamit membaca ayat-ayat pengusir setan dan sejenisnya. Ustazah tidak gentar walau makhluk itu nampak marah dan kesal. Pada saat Ustazah baca ayat kursi, tiba-tiba sebilah bambu melesat menerjang muka Ustazah. Tetapi Ustazah lebih cepat mengelak sehingga buih bambu itu jatuh. Sebagai pembalasan, Ustazah memutar-mutarkan selendang ke udara, kemudian sabitkan ke depan. Kemudian seiring dengan itu, terdengar suara dan bunyi seperti benda jatuh. Ternyata di mata Ustazah suara benda jatuh itu adalah makhluk penampakan itu terjengkang karena sabetan selendang Ustazah yang sudah dibacakan ayat kursi. Sementara hadirin sebagian sudah berlarian ke depan dan keluar rumah. Hanya beberapa yang menyaksikan pertarungan Ustazah dengan makhluk berpawakan pendek tua. Ustazah terlihat ngos-ngosan, sedang Ustadz Farozi selalu mendampingi dengan doa dan bacaan-bacaan ayat-ayat pengusir setan. Tiba-tiba Ustazah berteriak dengan menggerakkan dua telapak tangannya dengan sekuat tenaga. Kembali terdengar suara erangan dan geraman seperti suara anjing bila bertemu musuhnya. Terdengar suara geraman tetapi tidak ada wujud. Pergi kau! Suara Ustazah dengan wajah bengis. Jangan coba-coba kau mengusir aku. Suara penampakan itu dengan diiringi tawaan terkekeh. Ibu-ibu sudah banyak yang ketakutan. Wajah mereka terlihat tegang walau mereka tidak bisa melihat makhluk yang sedang bertarung dengan Ustazah. Sepertinya mereka meyakini kalau penampakan makhluk laki-laki tua itu ada. Pak, ayo pulang saja, ibu takut. Rengek seorang istri yang dari tadi berpegangan tangan terus ketakutan. Pak Sosro, bagaimana kalau kita pulang dulu saja? Besok bila sudah pagi kesini lagi. Ajak Pak Sosro kepada Risman, temannya. Dan banyak lagi suara-suara bajeritan sambil berlarian keluar, menunggu di halaman depan rumah mewah itu. Kembali, Ustazah menyebitkan selendangnya sana kemari sembari mulutnya komat-kamit. Penampakan itu melawan dengan mengibaskan rambut gimbalnya yang mendadak menjelma menjadi ular belang dalam jumlah banyak memburu Ustadz Farozi dan Ustazah Fatimah. Awas! Teriak Ustazah Fatimah ke Ustadz Farozi sebelum ular-ular itu sampai sasaran. Kembali, Ustazah mengibaskan selendangnya ke arah ular-ular itu dan dalam waktu singkat ular-ular itu terbakar dan menimbulkan bau. Sampai orang awam pun merasakan ada bau daging terbakar.
melihat senjata ularnya terbakar. Penampakan setan itu marah. Matanya melebar dan menatap ustazah. Ustazah selalu pasang tameng dengan doa minta pertolongan Allah. Kemudian, sejurus dengan itu, penampakan kakek tua itu memuntahkan bola apa yang menggelinding ke arah ustadz dan ustazah. "Awas Pak Ustadz, tetap konsen," ucap ustazah ke Ustadz Farozi, dan ustadz pun mengerti apa yang diminta ustazah. Dengan gerakan cepat dan kibasan selendangnya, kembali bola-bola api itu mental dan kembali mengenai si penampakan itu. "Kurang ajar," marah penampakan kakek tua itu dengan melemparkan tombak. Tombak itu dengan mudah ditangkap ustazah. Ustazah yang dengan tangannya menggenggam sebilah tombak, dan kemudian tombak itu ia lemparkan balik mengenai kepala penampakan itu, hingga tombak itu menancap di kepalanya. Dan seiring dengan itu, muncratlah darah berwarna hitam menyemburat ke udara dan berjatuhan ke lantai. Para pelayat pun melihat kalau ada cairan hitam mengalir di lantai, tetapi mereka tidak bisa melihat wujud dari si penampakan setan tua itu. Hingga mereka pada histeris. "Cairan apa itu?" "Ustazah, cairan apa itu? Hitam dan bau amis begitu," teriak salah bapak yang ada di luar kamar almarhum sembari berlarian menjauh. Ustazah masih terus berkonsentrasi, karena walaupun terlihat sudah mampus, tetap harus waspada. Ustazah terus berdoa mohon perlindungan Allah dari makhluk jahat itu. Setelah di mata ustazah, sepertinya penampakan setan tua itu lenyap. Kejadian aneh ustazah lihat. Kepulan asap hitam ke atas serta disertai suara kesakitan dan berlari. Panas, panas." Suara itu menggema dan pelayat bisa mendengar suara itu. Mereka pada berucap bersyukur. Akhirnya, penyusup berupa penampakan kakek tua bertaring berhasil dihalau. Rupanya arwah Puspita juga tidak tampak dalam penglihatan ustazah. Arwah Puspita mencari aman, tidak ingin kena susupan setan sehingga membuat kekacauan, bahkan bisa memangsa membunuh. Ustazah tiba-tiba lemas dan duduk dibantu para ibu-ibu juga Ustadz Farozi. "Ustazah, sepertinya kecapean bertarung dengan setan itu dan tenaganya terkuras habis," kata Pak Ustadz, yang kemudian memberikan minum segelas air putih ke ustazah. Setelah meneguk minuman, ustazah pelan-pelan mulai pulih, dan beberapa kali ia bertakbir dan bersyukur atas gagalnya penyusup itu membuat keonaran. "Ustazah, terima kasih ya sudah menyelamatkan keadaan," ucap Bu RT yang berada di sisinya, sembari memijat tengkuk ustazah yang sedikit ngilu. "Betul ustazah, kami ibu-ibu juga terima kasih atas usaha ustazah. Kalau tidak, bisa-bisa kami pada kesurupan," kata Bu Supri yang dibarengi juga bersama-sama ibu yang lain. Mereka saling berebut untuk bisa menyalami ustazah. Ustazah pun meladeni keinginan mereka. "Ibu-ibu dan semuanya yang ada, semua itu karena pertolongan Allah. Jadi mari berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkan kita semua dari kejadian lebih parah dengan bersyukur, alhamdulillah," ajak ustazah kepada para pelayat. "Dari penglihatan saya, arwah Bu Puspita yang semula ada di Guci sekarang juga sudah tidak ada. Beliau mencari selamat daripada nanti dimanfaatkan setan-setan jahat," terang Ustazah Fatimah dan banyak lagi masukan Ustazah Fatimah kepada hadirin. Di saat para pelayat, terutama ibu-ibu, berkerumun di dekat Ustazah Fatimah, ada suara bapak yang memanggil nama Dinda. Rupanya bapak itu melihat Dinda tidur begitu saja. Dibangunkan tidak bisa. Akhirnya bapak-bapak itu memanggil Pak RT. Pak RT, kesini. Tolongin ini putri almarhumah Bu Puspita kenapa?" Pak RT mencoba membangunkan Dinda, mengguncangkan tubuh Dinda. Sudah beberapa guncangan Dinda tidak bergeming. Akhirnya Pak RT menemui Ustadz Faroji.
Walau Ustadz Faroji, Dinda ditepuk-tepuk. Dinda, Dinda, ayo bangun nak. Tetap saja gagal. Akhirnya Ustadz Faroji minta segelas air putih. Setelah mendapat segelas air putih, Ustadz Faroji bacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ditiupkan ke gelas yang berisi air. Kemudian air itu Ustadz percikan ke tubuh Dinda. Ditunggu beberapa menit. Betul, Dinda terbangun yang langsung memanggil Mama. Mama, Mama, jangan tinggalkan Dinda. Dinda takut, Ma. Seru Dinda sembari menangis. Ibu-ibu berhamburan dengan menuju ke ruangan di mana Dinda menangis memanggil mamanya. Dinda terus meronta dengan kuat. Bahkan Ustadz Faroji dan Pak RT tak mampu menahan agar Dinda tidak terus meronta. Bu Yeni dari kejauhan melihat hal itu segera berlari dan memeluk Dinda. Dinda, Dinda, kamu sudah sadar. Ada suatu keanehan dalam pelukan Bu Yeni. Dinda langsung diam, walau masih memanggil-manggil mamanya. Iya, nanti ya sayang. Kita susul mama sekarang. Kita tunggu papa datang dulu, kata Bu Yeni membujuk Dinda. Mendengar papanya disebut, Dinda menatap Yeni. Papa kemana tante? Papa cepat pulang. Mama pergi tinggalin Dinda, pinta Dinda sembari menangis. Aneh ya Bu, begitu dipeluk Bu Yeni, Dinda diam, ucap Bu Musli. Ya kan Bu Yeni sahabat Bu Puspita. Coba kemana saja almarhumah pergi selalu Bu Yeni diajak. Jelas Pak Suroto yang keheranan ada di samping Bu Yeni. Betul juga itu Bu, kata Pak Suroto. Para pelayat saling sibuk mengeluarkan pendapatnya tentang kondisi. Tidak lama kemudian terdengar raungan sirine. 2 buah mobil polisi datang langsung masuk ke pelataran rumah besar keluarga Ananta. Polisi masuk meminta semua agar mengosongkan ruangan karena akan mengadakan olah TKP. Hadirin pun minggir semua dan mereka berada di depan dan pelataran rumah. Polisi sibuk dengan tugas-tugas masing-masing. Ada yang memfoto jenazah, ada yang melukis keberadaan jenazah, dan dokter forensik bertugas memeriksa apa penyebab kematian korban. Sudah hampir setengah jam polisi berkutat di TKP. Tetapi polisi belum bisa menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan pelacakan. Bahkan sidik jari pun polisi tidak menemukan. Sepertinya perampoknya sudah profesional. Salah satu jalan polisi menunggu hasil pemeriksaan dari dokter forensik kepolisian. Polisi kemudian memasang garis polisi di sekitar TKP. Selang beberapa jam, kembali datang 2 mobil sedan hitam BMW memasuki rumah Ananta. Mereka keluarga Ananta dan keluarga Puspita yang diikuti adik dan kakak masing-masing. Setelah olah TKP sudah selesai dan polisi memperbolehkan keluarga masuk, Ibu Yudis Putra hanya berdiri termangu dengan berairan air mata mengalir membasahi pipinya. Bu Yusdi Putra berusaha tegar dengan dipegangi oleh suaminya, dan di belakangnya berdiri adik dan kakak dari almarhumah Puspita. Ya Allah nak, kembalimu ke alam keabadian begitu menyakitkan. Apa salah mereka ya Allah? Apa ini mungkin juga akibat perbuatan ibu nak? Tapi tenanglah di sana nak. Ibu, bapak, kakak dan adik-adikmu ikhlas atas kepergianmu untuk selamanya meninggalkan kami. Kami yakin semua ini memang sudah rencananya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu nah. Begitu kata doa mengiringi kepergian putri tersayangnya Puspita. Beberapa kali Buyus menciumi putrinya yang sudah terbujur kaku. Sedang kakak dan adik-adiknya terisak dengan tangisan duka. Selamat jalan anakku. Bapak yakin Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Amin. Ucap doa Bapak Yudis Putra. Tidak bedanya dengan Buyus, keluarga Pak Broto, sebagai bapak mertua dan ibu.
Juga tidak bisa dinilai rasa kehilangan putri menantu kesayangannya. Bu Broto dan Norma, adik iparnya, menangis terisak di atas jenazah Puspita. "Mbak, kenapa bisa begini? Begitu cepatnya Bu meninggalkan adik." Tangisnya tak terbendung. Kemudian oleh Pak Broto dan Ibu, adik ipar Puspita itu diangkatnya. "Sudah nak, sudah. Semua itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Kita ikhlaskan saja, agar Mbak Yumu di sana tenang." Bujuk Bu Broto ke putrinya, yang masih dengan iringan tangis duka. "Nak Nanta mana Pak?" tanya Bu Broto dengan kedua matanya sembab karena menangis. "Informasinya sedang dalam perjalanan kemari," jelas Pak Broto. "Oh iya, Dinda mana?" tanya Buyus, sembari kepalanya tengok kanan ke kiri, mencari Dinda. Pak RT kemudian mendekati Buyus dan membisikkan ke telinga Buyus di Putra. Setelah mendapat bisikan Pak RT, Buyus seperti kaget dan mengangkat dadanya. "Sama Mbak Yeni, teman akrab anak saya?" tanya Buyus, setengah berbisik. Pak RT mengangguk. "Terus di mana mereka sekarang?" "Di taman. Nanti kalau ada Pak Nanta datang baru ke sini," terang Pak RT. Buyus menggerakkan kepalanya naik turun, sambil membetulkan kain kerudung hitam di kepalanya yang melorot. "Baik Pak, nanti kalau Ananta datang kasih tahu mereka ya." Waktu terus merambat menuju siang. Suasana sudah sedikit terang. Sebuah bus dan satu mobil sedang berjalan di depannya, memarkirkan di jalan depan rumah Ananta. Mereka Pak Ananta yang diikuti oleh para karyawan perusahaannya. Keluar dari mobil sedan warna metalik. Ananta terlihat lemas dengan di sisinya dibarengi dua temannya. "Tenang ya Nanta, semua ini sudah kehendak Yang di atas," kata Febri. Sahabat bisnisnya berusaha membesarkan hati Ananta yang selalu terisak menahan kepedihan yang mendalam. "Iya Feb, kamu betul. Saya sudah pasrah, ridho dan ikhlas atas keberian Puspita," ucap Ananta terbata sambil melangkah pelan masuki rumahnya. Di depan rumah Ananta sudah penuh dengan para pelayat. Melihat kehadiran Ananta, para pelayat memberikan jalan agar mudah masuk ke dalam. Sesampai di dalam, ibu langsung memeluk Ananta dengan tangisan sedih. "Nanta, Pita sudah tiada," kata Bu Broto sambil memeluk Ananta. Ananta membalasnya dengan menepuk-nepuk punggung Bu Broto. "Ibu, Nanta sudah ikhlas Bu. Karena semua ini memang sudah menjadi jalannya Pita menghadap Allah. Nanta ikhlas Bu," kata Ananta. Sedang Pak Broto yang diikuti oleh keluarga lain menyambut Ananta yang tampak sedih dengan mata sembab dan mengucek-ucek matanya untuk menghapus air matanya. Di depan jenazah istri tersayangnya yang sudah terbujur kaku dengan tertutup kain, hanya bagian kepala saja yang terbuka. Ananta duduk di sisi jenazah istrinya. Matanya diarahkan ke jenazah istrinya dengan pandangan yang kosong. Hanya buliran-buliran air mata meleleh di pipinya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama, Papa ikhlas dan ridho atas keberian Mama. Semoga Mama di alam sana mendapat kenyamanan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa Mama. Walau Mama harus mengalami hal yang menyakitkan untuk menghadap Sang Khalik, Papa berjanji Papa akan mengurus buah cinta kita, Ma, yaitu Dinda, hingga besar dan menjadi orang, Ma. Papa janji, Ma." Begitu doa dan janji Ananta di samping jenazah Puspita yang terbujur kaku. Pelayat yang sebagian besar ibu-ibu yang dalam ruangan itu. Banyak yang terenyuh dan tidak sedikit yang ikut larut dalam kesedihan. Pelan, Ananta beringsut menundukkan kepalanya
kemudian mencium kening istrinya yang terakhir kalinya. Kemudian Ananta menarik ujung kain pelan dan menutup muka jenazah seperti semula. Ananta berdiri dan keluar diikuti bapak dan kakak serta adik-adiknya. Setelah Ananta pergi, tim yang memandikan jenazah segera menjalankan tugasnya di bawah bimbingan Ustazah Fatimah. Ustazah yang semula ikut jenazah dibawa ke tempat pemandiannya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sepertinya ia melihat sesuatu menurut indera keenamnya. Bu Senopati yang ada di belakang bingung dan penasaran. Kenapa Ustazah berhenti dan melihat ke dalam sebuah kamar? Jangan-jangan ada penyusup yang datang lagi, kata Bu Senopati dalam hati. Ustazah, ada apa ya? Sepertinya Ustazah ada sesuatu yang dilihat, tanya Bu Seno dengan takut-takut. Ustazah menoleh ke Bu Seno. Bu, bicaranya pelan-pelan. Iya betul, tadi saya melihat sekelebat bayangan bergaun putih masuk dalam kamar itu, jelas Ustazah. Apa Ustazah? Bayangan putih? Saya takut Ustazah. Untuk sementara kecukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.